Podcast Network Asia. Banyak orang tidak mengakui kalau gangguan saat bekerja adalah cara yang tidak sehat untuk kabur dari kenyataan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Indistractable karya Nir Eyal. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara menjadi produktif dan mengatasi gangguan saat bekerja. Pasti kamu pernah dong lagi mau serius kerja, notifikasi handphone bunyi, rekan kerja yang ngajak ngobrol, atau keasikan baca berita terbaru. Ini adalah hal yang biasanya terjadi di era modern. Kita selalu mengalami gangguan terus-menerus dan sulit fokus. Jika sudah begitu, kita langsung menyalahkan teknologi sebagai sumber gangguan. Padahal tidak sesederhana itu, menyalahkan teknologi sama artinya kita gagal melihat masalah yang sebenarnya. Kenyataannya, pikiran kita membuat gangguan itu sendiri. Saat kita ingin melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman atau tekanan hidup sehari-hari yang kita hadapi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, gangguan saat produktif. Apakah kamu pernah lagi asik bekerja, lalu tiba-tiba saja buka media sosial? Keterusan hingga menghabiskan waktu sejam. Ini adalah contoh ketika kita sedang mengalami gangguan saat berusaha untuk produktif. Kejadian ini mungkin dialami hampir setiap orang. Saat kamu mencoba untuk memulai sesuatu, kamu tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu karena ada sesuatu yang mengganggu. Banyak yang percaya kalau gangguan kita diperparah berkat perkembangan teknologi. Namun, jika kita mencoba lebih kritis, sebelum munculnya handphone, perhatian kita juga mudah teralihkan, misalnya saat kita sedang mencoret-coret atau melamun. Kenapa kita menyalahkan teknologi atas gangguan yang kita alami? Kenyataannya, pikiran kita membuat gangguan itu sendiri, saat kita ingin melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman atau tekanan hidup sehari-hari yang kita hadapi. Misalnya, kita menggunakan handphone untuk menghindari kontak mata dengan orang lain saat berada di tempat umum. Ketika kita menyalahkan teknologi, maka kita gagal melihat akar masalah yang sebenarnya. Dalam hal gangguan, ternyata pemicunya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Contohnya begini, pemicu eksternal yang berasal dari luar diri untuk mengalihkan perhatian kita seperti ponsel atau orang di sekitar. Sedangkan pemicu internal berasal dari dalam diri yang mencegah kita menjadi produktif, seperti kecemasan atau depresi. Ada perspektif yang menarik. Manusia memang butuh perasaan tidak nyaman. Menjadi tidak nyaman membuat kita belajar tentang diri kita sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada orang yang sukses karena tetap nyaman sepanjang hidupnya. Kita bisa berkaca dengan para nenek moyang. Jika mereka merasa nyaman dengan cara hidupnya, maka mereka tidak akan pernah bekerja begitu keras untuk mencapai kemajuan yang kita miliki saat ini. Di balik setiap kesuksesan, pasti ada orang yang meninggalkan zona nyamannya. Namun, karena kita malah menghindari ketidaknyamanan dengan teknologi, maka kita gagal menggunakan cara yang tepat untuk menghadapi ketidaknyamanan. Hasilnya, kita jadi berada dalam gangguan terus-menerus. Nir memberikan tips yang menarik. Jika kamu ingin buka media sosial, coba katakan pada dirimu sendiri, tahan hingga 10 menit. Biasanya setelah 10 menit, kamu tidak jadi ingin buka media sosial dan terus bekerja tanpa gangguan. Kedua, tips jadi produktif. Di lingkungan sosial kita, pasti ada seorang yang kelihatannya sangat disiplin dan mampu mencapai tujuan yang besar. Misalnya mampu menurunkan berat badan, disiplin berolahraga, dan sebagainya. Apa yang membuat mereka bisa mengatasi godaan dan mencapai tujuan yang sudah dibuat di awal? Rahasianya ada di perencanaan. Mereka merencanakan jadwal latihan, apa yang mereka makan, hingga waktu untuk berolahraga. Nir menyarankan kita untuk melakukan time box, artinya mengalokasikan waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Baik itu mengatur waktu untuk olahraga, berkumpul dengan teman, atau mengikuti kelas melukis. Yang penting, jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Time box ini juga termasuk waktu untuk makan dan tidur malam yang nyenyak. Keduanya penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Apabila kamu sudah time box waktu untuk diri sendiri,
Jangan lupa untuk meluangkan waktu menjalin hubungan dengan orang yang kamu cintai, keluarga, pasangan, teman, dan sebagainya. Seringkali kita menomorduakan mereka dan hanya memberikan waktu sekedarnya saja dari sisa waktu yang kita miliki. Ini tidak baik. Mereka juga butuh waktu berkualitas dengan dirimu. Urutannya seperti ini. Fokus buat jadwal bagi dirimu dulu, selanjutnya untuk menjalin hubungan yang berkualitas, lalu pada pekerjaan. Setiap orang punya waktu yang berbeda saat bekerja. Mayoritas mungkin bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 sore. Namun ada juga yang punya kebebasan untuk bekerja sesuai keinginannya. Namun yang paling penting saat mengatur jadwal adalah fleksibilitas. Kita tentu saja ingin setiap harinya jadwal kita berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang paling penting, usaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Ketiga, mengatasi gangguan dalam bekerja. Pada tahun 1980-an, banyak negara mulai mengadopsi peraturan baru yang melarang awak kabin berbicara kepada pilot tentang topik pribadi selama lepas landas dan mendarat. Percakapan seperti itu bisa menjadi gangguan saat bagian terpenting dari penerbangan. Ini adalah cara industri penerbangan mengurangi gangguan dari eksternal. Pada tahun 2019 lalu, ada meme populer yang mulai beredar di internet. Meme itu berisi gambar seorang pria yang sedang duduk di meja kerja dengan tempelan kertas di punggung yang bertuliskan, "Tolong jangan bicara dengan saya. Saya tidak punya kendali diri yang baik dan akan berbicara dengan kamu selama 2 jam dan tidak menyelesaikan pekerjaan apapun." Selain itu, istri dari penulis pernah menyarankan Nir untuk memakai topi khusus saat dia tidak ingin diganggu. Meskipun ide ini cukup aneh, tapi intinya kita memberitahu orang lain kalau kita tidak ingin diganggu. Di era sekarang, gangguan eksternal saat bekerja tidak terjadi secara fisik, tapi juga bisa secara digital, entah via email atau grup chat kantor. Dua hal ini bisa menjadi sumber gangguan dalam bekerja. Kuncinya tetap sama, jika kamu sedang dalam kondisi yang tidak ingin diganggu, pasang status dan beritahu rekan kerjamu. Walaupun begitu, tetap luangkan waktu untuk membalas email atau pesan yang mereka kirimkan di waktu yang sudah kamu jadwalkan di hari tersebut. Nir memberikan tips agar kita bisa tetap produktif, bebas dari gangguan dengan membuat komitmen, effort pack, price pack, atau identity pack. Effort pack adalah komitmen untuk membuat kita sulit melakukan perilaku yang tidak diinginkan, misalnya main media sosial saat bekerja, atau sebagainya. Kamu bisa mendownload aplikasi yang bisa memblokir akses pada aplikasi yang mengganggu saat bekerja, atau membatasi waktu kamu selama di aplikasi tersebut. Sedangkan price pack adalah komitmen apabila kamu menyerah terhadap gangguan, maka kamu harus membayar. Contohnya begini, penulis buat perjanjian kalau setiap kali dia gagal pergi ke tempat gym, sebuah aplikasi akan mengambil $100 atau setara dengan 1,4 juta rupiah dari rekening banknya. Menariknya, dalam 3 tahun sejak penulis membuat komitmen yang mahal itu, dia tidak kehilangan $1 pun yang diambil dari akunnya. Terakhir adalah identity pack. Ini adalah komitmen untuk menciptakan identitas diri sebagai orang yang kuat dalam menghadapi gangguan, baik internal maupun eksternal. Jangan salahkan teknologi ketika kamu tidak fokus. Mungkin saja ini merupakan cara yang tidak sehat untuk kabur dari kenyataan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai para pendengar Sikutu Buku, salam kenal. Saya Madianto dari podcast Minimalis Indonesia. Kalau kamu mau mengetahui banyak tentang gaya hidup minimalis, mengatur finansial aspek dalam hidup kamu dan berbagi diskusi tentang gaya hidup di era digital saat ini, ayo langsung mampir ke podcast Minimalis Indonesia. Di sini kita bisa ngobrol banyak dan saya harap kamu juga akan mendapatkan berbagai manfaat dari podcast ini. Saya tunggu di podcast Minimalis Indonesia. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.